Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku akan menceritakan alur film Donghua yang berjudul Cupi Coklat, episode ketiga dan keempat. Bagi yang penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, terlihat Haoyi yang berani untuk menelpon ayah Xia. Tak butuh waktu lama, ternyata ayah Xia langsung datang ke kediamannya. Yang jelas dengan pengawalan yang super ketat, karena memang ayahnya Xia ini adalah orang yang sangat penting. Setelah turun dari mobilnya, ia hanya melihat bocah tengil ingusan. Belum sempat berkenalan, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran terhadap Haoyi. Namun ketika Xia memberikan hasil pemeriksaan kandungan yang ternyata hasilnya adalah negatif, ia langsung memerintahkan untuk berhenti dan menanyakan apakah tujuan dari menelponnya di tengah kesibukannya. Di saat itulah Haoyi langsung ngomong ke ayah Xia. Dengan tubuh yang tertatih-tatih akibat dikeroyok pengawal, namun dengan semangat ia mengatakan jika saat ini anak perempuan satu-satunya masih membutuhkan sosok ayah dalam hidupnya. Karena memang kasih sayang seorang ayah tidak bisa digantikan dengan kemewahan materi. Mendengar hal tersebut membuat ayah Xia marah. Ia telah bekerja keras supaya Xia dapat hidup enak dan memarahi Haoyi karena anak kecil tidak tahu tentang cinta yang sebenarnya. Di sini Haoyi langsung menunjuk kalender yang ada di kamar Xia. Tanggal tersebut merupakan tanggal paling bahagia bagi Xia, karena saat itu mereka bisa makan bersama dan menghabiskan waktu berdua. Momen tersebutlah yang dibutuhkan oleh Xia saat ini. 他最幸福的时刻就是和你一起快快乐乐的吃一顿饭，却是他最大的梦想。 Karena ia sudah tidak bisa merasakan kehangatan sosok ayah dalam hidupnya. Akhirnya ayah Xia hanya bisa terdiam dan merenungkan hal tersebut. Para pengawal pun sampai terharu melihat keberanian Haoyi. Setelah itu Haoyi pergi dari sana, kemudian disusul oleh Xia. Ia mau berterima kasih karena keberanian Haoyi, kini ia bisa merasakan kehangatan kasih sayang sang ayah. Setelah itu ia akan mencium Haoyi. 去，你家也太大了。浩一，谢谢你。 Namun tiba-tiba saja Xia menghilang lenyap terbawa angin. Saat itu juga datanglah peri cinta. Ia memberitahu jika kini sihir milik Xia sudah menghilang dan kini Xia sudah tidak akan mengejar Haoyi lagi karena keinginannya sudah terpenuhi. Setelah itu Haoyi berjalan menuju ke sekolah. Namun betapa terkejutnya, ia melihat banyak brosur yang tersebar yang berisi Lin Yuan sedang mencari Haoyi karena kedua anaknya kini sudah menunggu di rumah. Sadar dirinya kini tengah menjadi buronan, ia pun mengendap-endap untuk masuk ke dalam kelas. Setelah sampai di kelas, betapa terkejutnya ada Xia di sana yang akan mengajak kencan Haoyi. 浩一，周末能陪我出去走走吗？什么？你还记得我？怎么会不记得？谢谢你为我所做的一切。 Akhirnya Haoyi memanggil peri cinta dan meminta kejelasan tentang apa yang terjadi saat ini. Padahal sihir cinta milik Xia sudah menghilang. Namun mengapa saat ini ia malah mengajaknya berkencan? Peri cinta mengatakan jika saat itu memang sihirnya sudah menghilang. Namun ingatan yang sesungguhnya selama kebersamaan dengan Haoyi itu tidak bisa dilupakan. Dan perasaan itu muncul akibat dari perasaannya sendiri. Tak lama datanglah cewek barbar. Ia bernama Sueli. Tak butuh waktu lama, ia langsung mencium Haoyi di hadapan Xia dan teman-temannya. Ternyata Sueli ini ikutan memakan kue coklat yang diberikan Haoyi. Setelah puas mencium Haoyi, datanglah mama dari Sueli. Sueli ini dibela-belain pulang dari Amerika hanya ingin menemui Haoyi. Karena hal tersebutlah membuat mama Sueli marah dan tidak merestui hubungan mereka. 你现在马上给我回去！休想！谁也不能阻止我和浩一在一起。我是不会同意你们继续交往的。你趁早死了这条心！ Karena memang anaknya sangat badung, ia pun menyerang Sueli. Setelah kejadian tersebut, Haoyi ngobrol empat mata dengan mamanya Sueli. Jika lebih baik Sueli kembali ke Amerika. Mama Sueli pun setuju dengan usulan Haoyi. Setelah itu, tiba-tiba saja peri cinta datang menghampiri Haoyi, yang sontak mengagetkan Haoyi karena muncul secara tiba-tiba.
Di sini Haoyi bercerita jika Sueli adalah teman masa kecilnya. Dulu mereka selalu menghabiskan waktu bersama, bahkan mereka bersekolah di tempat yang sama terus. Namun siapa sangka saat Haoyi bercerita, ternyata ada Xia yang sedari tadi melihat tingkah Haoyi yang berbicara sendiri. Karena Xia tidak bisa melihat peri cinta. Ternyata Xia ingin memastikan apakah Haoyi bisa untuk berkencan dengan Xia. 本来是想说周末还是在……你说周末啊？我想起来了，我还没问你具体的会合时间和地点。我这人特别不擅长做这些，你定好了就通知我。 Dengan semangat, Haoyi pun mengiyakan ajakan kencan dari Xia dan ia akan memilih tempatnya. Kemudian Haoyi pun akan masuk ke kelas. Namun betapa terkejutnya ketika di tangga sekolah ia ditampar oleh Tang Xuan. Karena tiba-tiba ditampar dengan keadaan belum tahu salahnya di mana, membuat Haoyi kesal. Karena memang Haoyi ini lelaki yang gak peka. Tang Xuan pun meminta putus kepada Haoyi. Haoyi pun malah semakin kesal. Udah ditampar, masih diputusin. Ia pun memaki-maki Tang Xuan karena sejatinya wanita tidak boleh main kasar. Setelah itu, Tang Xuan pergi meninggalkan Haoyi. Ternyata ia akan memberikan hukuman kepada kaum laki-laki. Terlihat mereka sedang push up. Itu akibatnya karena telah meremehkan kelompok wanita. Hal tersebut membuat Tang Xuan marah dan memberikan mereka hukuman. Tak sampai situ saja, Tang Xuan pun sampai menyiram mereka dengan air. Melihat kejadian itu membuat Haoyi makin kesal dan memberanikan diri untuk menolong mereka. Bahkan Haoyi sempat menyemprot air ke Tang Xuan. Namun setelah ia menyemprot Tang Xuan, Haoyi malah merasa bersalah karena yang ia lawan adalah wanita. Hal tersebut membuat Tang Xuan kecewa dengan Haoyi dan pergi meninggalkannya. Pada keesokan harinya, Haoyi bangun kesiangan. Ia teringat akan kencan dengan Xia. Namun betapa terkejutnya, Haoyi mendapati ada Sueli di hadapannya. Sueli pun menggoda Haoyi supaya bisa melakukan sesuatu. Namun di sini Haoyi beralasan jika hari ini ia akan pergi untuk mencari buku. Nah, karena nggak percaya begitu saja, Sueli pun tega mengunci Haoyi di dalam kamarnya. Dengan menyelinap lewat jendela, Haoyi berusaha untuk keluar dari kosannya. 是隔壁的变态哥哥来了！哎，我不是变态啊！郝圆圆，别叫，等哥哥回来给你买糖吃啊！ Di tempat lain, Xia sudah menunggu Haoyi lumayan cukup lama. Setelah itu, Haoyi datang dengan tergesa-gesa dan meminta maaf kepada Xia karena ia telah menunggu terlalu lama. Akhirnya mereka mengunjungi festival anime dan manga. 那个，今天正好是动漫节，咱们去逛逛吧。 Saat jalan bareng Xia, ia ingin sekali menggandeng tangan Haoyi. Namun ia malu karena ini adalah kencan pertamanya dengan seorang laki-laki. Dan betapa terkejutnya Haoyi. Dalam festival itu ternyata ada Tang Xuan yang lagi cosplay menjadi anime. Nah, tunggu kelanjutan dari Cupid Coklat episode ke-5 dan ke-6 hanya di channel Devina Story. Xie xie.